Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya Teguh Handoko Susilo yang biasa dikenal dengan Pustaka Arjuna di dunia maya. Pada tahun ini saya akan perkenalkan sebuah channel YouTube baru, yaitu Trisula Veda, bersamaan dengan bukunya yang sudah kelar saya tulis dan dalam proses cetak ya. Ada 330 halaman isinya dengan cover pengantar dan sebagainya, itu ada 343 halaman. Dan video ini adalah sebagai pengantar daripada channel ini yang menjelaskan apa yang akan Anda dapatkan dalam channel ini. Nah, ini Anda lihat Sugeng Rawuh, bangkitnya ajaran falsafah Linggayoni. Selama ini prasasti Linggayoni berserakan ya dari Sabang sampai Merauke. Itu memang menandakan isyarat bahwa leluhur Nusantara itu leluhur yang sudah paham bahwa manusia hidup di alam tengah yang berasas kesatuan, berajaran kesatuan, falsafah kesatuan yang dilambangkan oleh mereka dengan Linggayoni. Kesatuan apa? Kesatuan tidak saja di tengah dimensi manusia, tetapi dari alam manusia, para leluhur atau syuhada ya. Nusantara ini negeri yang paling banyak manusia-manusia yang pulang sebagai syuhada, karena itu mereka tidak mati tapi tetap hidup. Di antaranya para leluhur kita ya, para raja-raja Nusantara masa dulu itu saya yakini mereka masih ada sebagai syuhada. Mereka yang cinta tanah air serta membuktikan dari niat, cita-cita, pemikiran, sikap, ucap, gerak, perbuatan, karya sebagai bukti cinta tanah air serta bangsa. Itu tentu saja meninggalnya dalam keadaan syahid ya. Karena alam, tanah air serta isinya ialah karya sang pencipta. Bagaimana mungkin ada orang yang tulus membela karya sang pencipta, yaitu tanah air serta bangsa. Mau merek agama A, B, C, D, itu tetap saja oleh sang pencipta dimuliakan, tetap hidup di sisinya. Sekarang mari kita lihat slide yang kedua. Nah, saya Teguh Handoko Susilo atau Pustaka Arjuna telah menulis beberapa buku dalam bidang filsafat ya. Kalau di luar filsafat banyak tentunya, karena saya adalah owner produk EcoPusat Online English Training yang sampai sekarang produknya masih dibajak ya di marketplace terkenal. Jadi dalam dunia filsafat itu yang pertama adalah pengantar falsafah Saidan ya. Kemudian tahun berikutnya 1 tahun 1 buku itu saya buat, ada yang diterbitkan, ada yang belum diterbitkan ya, diantaranya yaitu Falsafah Buana Pancatengah, kemudian Falsafah Jalur Gemilang itu yang saya tulis untuk saudara kita serumpun yaitu bangsa Malaysia, Malayu ya. Dan tahun ini kitab Trisula Veda sudah siap disebarkan. Sedangkan yang sedang saya tulis untuk tahun 2025 ini adalah buku lain yang berjudul Gembiranya Wanita, Gembiranya Alam, dan Sang Robul Alam. Karena kunci daripada tergeraknya para malaikat ya, itu apabila melihat penghuninya kita itu sayang, kasihan kepada alam, kepada wanita, kepada yang lemah, fakir, miskin, yatim, manula, anak kecil. Itu adalah lambang daripada kaum lemah. Di mana ada orang yang peduli dan sayang kepada yang lemah, itu malaikat tergerak memberikan restu kepada orang itu serta kepada wilayah itu ya. Kalau Anda bertanya kenapa, apa yang menjadi motivasi saya kok menuliskan kitab Trisula Veda? Jadi begini, Pancasila selama ini tidak mempunyai sistem filsafat sistem ya. Anda yang menekuni dunia filsafat pahamlah, segala sesuatu disebut sebuah filsafat dan dapat diangkat di tengah pemikiran filsafat dunia filsafat apabila dia mempunyai sistemnya, yaitu tidak saja kosmologi, ontologi, epistemologi serta aksiologi. Dan saya menyusun ini semua sistem filsafat bagi Pancasila, baik kosmologinya sampai aksiologi. Dan bagi saya kosmologi penting. Gimana ceritanya orang bicara ontologi, membicarakan yang ada, sedangkan yang ada itu terbit dari wadahnya, wadah ada itu sendiri, kosmologi. Baik ada di tengah cipta, ada di tengah pemikiran sebagai potensi, ada di tengah aktual sebagai gerak, perbuatan, karya, semuanya itu butuh kosmologi. Itulah sebabnya dalam kitab Trisula Veda ini kosmologi itu saya gelar semua. Bicara kosmologi, bicara desain, algoritma, ibarat kue itu cetakannya seperti apa. Nah, itu kosmologi ya. Jadi kemudian ontologi dan sebagainya.
Dalam kitab ini saya tuliskan pengantarnya saja secara sederhana, karena memang kalau ditulis secara memuaskan ya itu nggak kelar. Ini cuma pengantarnya saja sudah 330 halaman. Nah, dengan Pancasila saya buatkan sistem filsafatnya. Saya berharap Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika ini benar-benar sah ya di mata dunia filsafat dunia. Itu memang sebuah sistem filsafat besar karena mempunyai kekhasan kosmologi, ontologi, epistemologi, aksiologi yang selama ini belum ada di sistem filsafat lainnya. Buku ini buku filsafat, bukan falsafah. Kalau buku sebelumnya yaitu Pengantar Falsafah Bhinneka Tunggal Ika itu memang isinya falsafah ya. Bagi saya falsafah dengan filsafat beda. Kalau falsafah itu ajakan ya, ajakan mengetuk hati, arahnya afektif. Sedangkan kalau filsafat itu sistemnya. Jadi ya lebih jelimet daripada buku saya sebelumnya yaitu Pengantar Falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang dapat Anda download gratis PDF-nya. Ada keterangannya dalam YouTube ini. Nah, selama ini juga Bhinneka Tunggal Ika cuma dianggap semboyan, berbeda-beda tapi tetap satu. Padahal yang namanya ruh Pancasila itu ada di Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yang kalau digelar falsafahnya ya jeroannya tuh bagaikan langit tanpa batas ya. Jadi Bhinneka itu diturunkan dari langit Nusantara, kalau Pancasila digali dari bumi Nusantara. Keduanya muncul bertemu, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas bertemu sebagai falsafah Dwi Tunggal atau falsafah merah putih ya. Ini saatnya kita sudah menikahkan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ibaratnya Bhinneka Tunggal Ika itu rukun iman, maka Pancasila itu rukun Islam, rukun pengamalannya. Rukun Islam tanpa rukun iman ya runtuh ya. Karena Pancasila tidak bicara ketuhanan itu apa, kemanusiaan itu apa, manusia itu apa, yang bukan manusia apa. Itu bukan tugas Pancasila sebagai rukun pengamalan. Tetapi tugas Bhinneka Tunggal Ika, sistem filsafatnya menjelaskan apa itu ketuhanan, kemanusiaan dan sebagainya. Dan kita bersyukur saat ini mempunyai sistem filsafat besar ya, yaitu filsafat Lingga Yoni atau Bhinneka Tunggal Ika. Dan saat ini dunia memang sedang menunggu ya, pemikiran apa, sistem pemikiran apa yang bisa menjelaskan semua fenomena-fenomena yang makin kesini makin tidak bisa dijelaskan secara sains. Bagaimana atom berperilaku kadang sebagai partikel, kadang sebagai gelombang dan sebagainya. Itu semuanya dijelaskan nanti dalam kitab Trisula Veda. Kitab ini secara singkat ya, karena sebagai pengantar. Nah, ini adalah cover ya, cover dalam dari buku itu. Kemudian berikutnya itu adalah daftar isi, bisa Anda lihat. Yang pertama adalah perisai Ibrahim, The Shield of Abraham. Karena memang segala sesuatu berangkat dari The Shield of Abraham yang bentuknya segitiga ya, segitiga sama sisi. Semua ajaran yang diturunkan dari langit ketuhanan pasti, nggak usah ragu, itu tampil dalam skema segitiga ya. Baik ajaran Vedanta, ajaran Nasrani, bahkan Nabi sendiri ya dalam Raudatul Jannah itu makamnya itu mengisyarat kepada segitiga, di mana Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar itu tampil sebagai segitiga tiada pisah. Itu adalah The Shield of Abraham, perisai Ibrahim. Nah, kemudian daftar isi berikutnya ini ada 60 bab ya. Karena memang banyak dan satu bab itu paling saya tulis biar gak bikin beban, paling 3 atau 4 halaman ya. Kemudian ada juga perisai Musa, The Shield of Moses, yang nanti begitu dinikahkan antara The Shield of Abraham dan Moses atau Suhufi Ibrahim wa Musa, jadilah dia sebagai bintang Sakona atau bintang Daud ya. Anda kalau melihat cover bukunya itu mungkin bagi Anda yang di Indonesia ya, bagi penganut Judais, kemudian Kabbalah dan itu kaget, loh kok ada simbol Kabbalah di situ? Mirip simbol Kabbalah, The Tree of Sephiroth. Di situ ada 10 titik, tetapi posisinya ada yang membeda dan jeroannya pun beda. Jadi Anda tidak usah ragu bahwa pemikiran yang tertuang dalam sistem filsafat Lingga Yoni itu khas, tidak copy paste dari sini dari sana, menjiplak sini sana akhirnya lahir sebuah buku. Tidak, kita harus menjadi bangsa yang bangga dengan jati diri kita sebagai bangsa langit, bangsa akasa, mempunyai sistem filsafat yang khas, filsafat kesatuan yang diharapkan dapat membanggakan nama Indonesia di mata dunia filsafat dunia. Nah, kemudian tujuan akhir, saya berharap dengan buku ini, isinya dipahami, diamalkan, ini kita bisa membangun kembali generasi bangsa ya,
yang terkonek dengan para leluhurnya, dengan sejarah ya. Karena tiada manusia kecuali dia harus terkonek kepada sejarah dirinya, kenal, terkoneksi. Kalau tidak dia akan lemah. Dan bangsa Nusantara itu dulu adalah bangsa yang terkonek, tiada pisah dengan sejarahnya, leluhur mulianya, sampai kepada bangsa malaikat mereka bergaul ya. Walaupun untuk saat ini ada ya di tengah bangsa kita nih orang-orang yang masih bergaul ya. Ya paling satu dua dari satu provinsi itu udah kebanyakan. Mereka masih bergaul dengan sejarahnya. Mereka mempunyai komunitas di atas, bergaul dengan bangsa alien, manusia planet dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini sudah saatnya kita tidak mentabukan hal itu, karena manusia adalah makhluk yang terbit di tengah kesatuan. Manusia adalah makhluk yang berdiri di bahu yang lainnya, yang jika tiada bahu yang lain yang mau dipijak, manusia itu akan runtuh. Jadi saya harap nanti muncul kembali generasi bangsa Akasa yang bisa terkoneksi, menggali semua khazanah warisan leluhur-leluhurnya yang dulu yang luar biasa. Jadi kembali saya dalam buku itu saya tulis ya, jika kita ingin melihat bagaimana hebatnya leluhur suatu bangsa, lihat aja bekas peradaban yang ditinggalkan. Dan bekas yang ditinggalkan di tengah kita banyak ya, sampai sekarang ya masih ada. Tidak saja sebagai candi prasasti, yaitu karya-karya musik seperti gamelan, mocopat. Itu karya-karya yang bukan lahir dari manusia, tapi diturunkan oleh manusia dari langit para dewata. Nggak mungkin manusia bisa membuat itu ya. Nah kemudian tujuan saya dengan buku ini ya membela Pancasila ya, menjadi sebuah sistem filsafat besar, cabang-cabangnya ada. Berikutnya adalah saya ingin ya mengajak kepada kita semua, ayo kita sama-sama menyadari kalau kita tidak ingin makin terpuruk ya di tengah negeri, bangsa dan sebagainya. Yang namanya kunci kebangkitan itu restu alam ya, restu alam. Alam yang merestui, kalau alam merestui, malaikat merestui. Karena segala sesuatu sudah diserahkan oleh Sang Pencipta kepada malaikat. Mati di tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu apa? Ya malaikat. Israel yang mengurus kematian, Jibril yang mengurus kehidupan, Mikail, Israfil dan semua. Jadi segala sesuatu sudah diserahkan kepada para malaikat, atau kalau dalam bahasa Vedantanya dewata ya. Yang namanya para dewata, malaikat itulah yang menjadikan alam. Karena itulah mereka yang sayang, peduli, tulus kepada alam. Itu tentu malaikat akan membuka restunya. Kalau malaikat sudah membuka restunya, sedangkan malaikat itu ada di setiap diri manusia, ya tentunya manusia dari skala individu, warga, lingkungan, masyarakat sampai bangsa menjadi bangsa yang kuat karena direstui oleh para malaikatnya sendiri, baik dalam tataran individu maupun skala malaikat semesta ya. Dan di bawah para malaikat ada leluhur sebagai kunci menuju restu kepada para nabi dan sebagainya. Nggak bisa sekonyong-konyong kalau Sang Pencipta, nggak bisa. Gimana ceritanya? Saya nggak mau berurusan dengan RT, saya mau langsung dengan presiden, nggak bisa. Harus memenangkan restu RT dulu, dari RT rekomen kepada RW, ke lurah dan sebagainya, baru kepada Sang Pencipta. Dan yang terakhir adalah menghidupkan kembali ajaran falsafah leluhur kita, falsafah kesatuan yang selama ini terpendam, simbol-simbolnya, rahasianya, pohon yang akarnya di atas dan sebagainya, itu adalah ajaran-ajaran rahasia daripada leluhur kita. Nah ini saya gelar kembali pengantarnya dalam kitab Trisula Veda. Jadi menghidupkan kembali ajaran falsafah leluhur, yaitu falsafah kesatuan Liga Yoni. Dan saya berharap ayo sudah saatnya bangsaku, bangsa kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bukan besar dalam arti petantang-petantang, besar dalam kemampuan bercinta, mencinta, dicinta. Kita akan wujudkan bangsa negeri ini menjadi bangsa mercusuar cinta yang disayang oleh bangsa-bangsa lain. Kita pun menyayangi bangsa-bangsa lain, tidak bermusuh, tidak bersuuzon kepada bangsa A, bangsa B, Amerika, Cina, Arab dan sebagainya, Yahudi dan sebagainya. Semua adalah bangsa-bangsa yang disandarkan kepada kemanusiaan. Dan itu adalah tugas bangsa Nusantara yang jika memang dia menghendaki untuk mewujudkan cita-citanya sebagai bangsa mercusuar cinta. Channel ini akan mengisi 2 kali video ya setiap minggunya. Jadi setiap minggu ada 2 kali video. Dan komen sengaja saya kunci karena memang tujuan channel ini bukan untuk nyari subscriber, nyari like, kemudian viewer, nanti dapat uang, enggak. Jadi bagi saya, mereka yang digiring oleh leluhurnya melihat channel ini, kemudian yang tadinya attention,
lama-lama interest, lama-lama desire, action tetap mengikuti, yaitu memang haknya dia dan saya nggak mau mencampuri apa yang menjadi urusan dia dengan leluhurnya sendiri. Karena itu saya memang sengaja mengunci komen. Adapun bagi Anda yang mempunyai kepentingan untuk bertanya dan sebagainya, tentu Anda tahu bahwa di setiap channel YouTube tentu ada emailnya. Silahkan Anda bisa beremail di situ. Saya kira begitu dulu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.